You will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami merayakan kenaikan-Mu ya Yesus Kristus. Engkau yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyediakan tempat bagi kami, dan kami bersyukur untuk hal itu. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami Tuhan, hingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan kami boleh merenungkan dan mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, hari ini kita juga akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema Dia naik bukan pergi. Ya, jadi sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau bertanya sesuatu yang jujur kepada kita pagi ini, Bapak Saudaraku. Pertanyaannya begini, pernahkah kita merasa bahwa Yesus itu jauh? Bukan secara teologis ya, karena kita tahu Dia ada, kita tahu Yesus bangkit, kita tahu Yesus naik ke surga. Maksud saya begini, di dalam realita hidup sehari-hari, saat kita berdoa dan ternyata langit terasa seperti tembaga, doanya mental aja, kayaknya nggak menjangkau surga gitu ya. Ketika kita bergumul dengan dosa yang sama bertahun-tahun, saat masalah datang bertubi-tubi, ada perasaan aneh yang muncul. Kalau Yesus sudah naik ke surga, kenapa rasanya seperti Dia pergi meninggalkan saya? Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, pertanyaan ini bukan penghujatan, bukan. Ini adalah pergumulan iman yang jujur. Dan hari ini kita akan membiarkan firman Tuhan menjawab pertanyaan itu. Tepat di dalam peristiwa hari ini, yaitu memperingati peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, sebelum kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai dengan 11, kita perlu memahami di mana posisi murid-murid saat itu. Kenapa? Karena Lukas tidak menulis Kisah Para Rasul sebagai laporan sejarah yang dingin. Ya, Lukas menulis untuk seorang bernama Theophilus. Ya, Lukas tulis surat kepada Theophilus, mungkin seorang Kristen baru dari kalangan bangsawan Romawi, dan untuk jemaat abad pertama yang sedang mengalami penganiayaan. Yuk kita bayangkan situasi mereka. Pertama, jemaat ini tidak pernah melihat Yesus secara fisik. Ya, mereka percaya berdasarkan kesaksian para rasul. Bagi mereka, Yesus adalah sosok yang tidak pernah mereka lihat, tidak pernah mereka sentuh, tidak pernah mereka dengar secara langsung suaranya. Kedua, mereka sedang dianiaya. Pada tahun 60-70 Masehi di bawah Kaisar Nero, orang Kristen dibakar hidup-hidup, dilemparkan ke binatang buas, disalib. Dan mereka bertanya, jika Yesus sudah bangkit dan naik ke surga, mengapa kami masih menderita?
Mengapa Yesus tidak turun dan menyelamatkan kami? Itu pertanyaan-pertanyaan mereka. Yang ketiga ya, situasi mereka. Mereka menunggu tapi Yesus belum juga kembali. Banyak dari mereka, Bapak Ibu Saudaraku, percaya bahwa Yesus akan segera kembali. Dalam hitungan minggu ternyata enggak. Mungkin dalam hitungan bulan ternyata enggak. Tapi tahun berganti tahun, ya dekade berganti dekade, Yesus belum juga kembali. Mulai timbul keraguan apakah dia benar-benar akan datang kembali. Keempat, situasi mereka. Mereka tergoda untuk kembali ke agama yang lama. Bagi yang berlatar belakang Yahudi, ada godaan Bapak Saudaraku untuk kembali ke bait suci, kembali ke korban hewan, kembali ke ritual yang kelihatan nyata. Kenapa? Setidaknya di sana ada imam, ada korban, ada asap dupa, sedangkan Yesus nggak kelihatan. Nah, Bapak Saudaraku, inilah jemaat yang pertama kali membaca Kisah Para Rasul. Ya, mereka bergumul dengan pertanyaan yang sama seperti kita. Di mana Yesus sekarang? Apa yang sedang Yesus lakukan? Dan mengapa rasanya seperti Yesus meninggalkan kita? Lukas menulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai dengan 11 ini untuk menjawab kegelisahan-kegelisahan itu, Bapak Saudaraku. Ya, yuk kita baca. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai dengan 11. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Wow. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bahas 4 poin yang cukup penting untuk kita pahami berkaitan dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11 ini. Ya, yang pertama, kalau kita baca dalam Kisah 1 ayat 9, ya, sebenarnya kita bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Ya, Kisah 1 ayat 9 dikatakan tadi, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu memahami apa yang baru saja dialami murid-murid sebelum ayat ini. Jadi kita flashback. 40 hari sebelumnya, ya, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus mati di kayu salib. Dunia mereka hancur. 3 hari kemudian kubur kosong, Yesus bangkit. Selama 40 hari Yesus muncul, ya, dan menghilang. Muncul, menghilang. Ya, mengajar mereka, makan bersama mereka, buka pikiran mereka tentang kitab suci. Nah, bayangkan, ya, kehidupan ini seperti naik turun emosinya mereka, Bapak Saudaraku. Dari duka terdalam ke sukacita tertinggi, lalu kembali ke kebingungan. Kenapa? Karena Yesus tidak selalu bersama mereka secara fisik. Dan sekarang ini, di Gunung Zaitun, Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku. Lah, tanpa nafiri, tanpa parade, tanpa peringatan, kakinya Yesus terangkat dari tanah. Tubuh yang sama, yang pernah mereka sentuh, yang pernah memecahkan roti bersama mereka, perlahan-lahan naik. Nah, Lukas menulis, awan menutup ia dan dari pandangan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dalam pemikiran orang Yahudi abad pertama, awan itu bukanlah awan biasa. Awan itu Shekinah. Ya, itu adalah awan tanda kehadiran kemuliaan Allah. Contohnya begini, ya, kalau kita pelajari. Ketika Israel keluar dari Mesir, Tuhan berjalan di depan mereka dalam tiang awan, ya, kata awan. Kemudian ketika Musa naik ke Gunung Sinai, awan menutupi gunung itu. Ketika kemah suci dibangun, awan memenuhi kemah suci sehingga Musa tidak bisa masuk. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, awan itu adalah gerbang menuju hadirat Allah. Nah, coba kita perhatikan perbedaan yang sangat penting. Dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudaraku, awan itu selalu turun ke bumi untuk bertemu dengan manusia. Perhatikan baik-baik. Dalam perjanjian lama, awan selalu turun ke bumi untuk bertemu dengan manusia. Di Gunung Sinai, awan turun. Di kemah suci, awan turun. Di bait suci, awannya turun. Tapi di Gunung Zaitun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, awan itu naik, membawa seorang manusia yaitu Yesus masuk ke dalam surga.
Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Om Sisi di mana berada, ini bukan kepergian. Ini adalah kenaikan ke tahta. Amin. Ini adalah penobatan. Yesus tidak pergi bersembunyi. Yesus naik ke surga untuk memerintah. Katakan amin. Inilah yang terjadi, ya. Pertama, apa yang sebenarnya terjadi? Inilah yang terjadi. Yang kedua, mengapa mereka menatap ke langit? Ya, kita lihat dari Kisah 1 ayat 10a. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, Lukas menggunakan kata Yunani melihat itu dengan atenisontes. Ya, atenisontes untuk kata menatap, ya. Menatap itu atenisontes. Ini bukan sekedar melihat. Ini artinya memandang, ya, dengan seksama. Jadi ditatap itu memandang dengan seksama. Kemudian menajamkan pandangan, enggak berkedip, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, seolah-olah seluruh jiwa tuh keluar lewat mata gitu ya. Orang bilang kalau orang bilang tuh kita melopot gitu ya. Lihat enggak berkedip gitu. Lihat, ya inilah menatap. Dari kata atenisontes. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini bukan gambaran orang bengong, natap bengong gitu, bukan. Ya, atau malas. Ini adalah gambaran orang yang sedang mengalami kehilangan untuk kedua kalinya. Nah, kalau bahasanya saya pakai terpana gitu ya. Terpana dia. Jadi merasa kehilangan. Kenapa? Karena mereka kehilangan Yesus di kayu salib. Dengan cara yang kejam dan traumatis. Bangkit di hari ketiga. Ya, 40 hari ketemu sebentar, menghilang, ketemu, makan dan sebagainya. Nah, kedua, mereka kehilangan Yesus lagi, tapi caranya aneh. Sunyi, tanpa penjelasan, tiba-tiba naik. Nah, ini yang kita seringkali harus merasakan apa yang murid-murid Yesus rasakan, Bapak Saudaraku. Mereka ini, murid-murid ini sudah meninggalkan segalanya untuk Yesus. Perhatikan, rumah, pekerjaan, keluarga. Bayangkan murid-murid ini juga 3 tahun mereka berjalan bersama Yesus. Tidur di ladang, kadang lapar, kadang diusir. Tapi mereka nggak pernah menyesal. Karena apa? Karena mereka melihat mujizat. Mereka mendengar ajaran yang tidak pernah didengar manusia sebelumnya. Lalu Yesusnya mati. Dunia mereka hancur. Dunia murid-murid hancur. Lalu Yesus bangkit. Dunia mereka hidup kembali. Ya kan? Lalu Yesus pergi lagi. Naik ke surga. Dengan cara yang tidak bisa mereka ikuti. Bapak Ibu Saudaraku. Murid-murid ini sedang berduka dengan cara yang aneh. Mereka sedang mencerna realita bahwa Yesus tidak lagi bersama mereka secara fisik. Dan kondisi ini Bapak Ibu Saudaraku, bukankah kita juga sering seperti ini? Kita pernah mengalami momen ketika Tuhan terasa sangat dekat. Betul? Mungkin saat pertama kali bertobat, wah menyala-nyala, kasih mula-mula. Mungkin saat doa dijawab secara spektakuler. Mungkin saat kita merasakan kehadirannya dengan kuat dalam ibadah. Tapi kemudian entah kenapa Tuhan seolah menarik diri. Doa terasa hambar, firman yang kita dengar terasa kering, firman yang kita baca terasa kering, dan kita berdiri menatap langit bertanya-tanya, Tuhan, di mana Engkau? Bapak Ibu Saudaraku, Lukas tidak menulis ayat 10 untuk membuat kita frustasi. Dia menulisnya untuk mengatakan, kamu tidak sendirian. Para murid yang paling dekat dengan Yesus pun pernah mengalami kebingungan yang sama. Tapi, dan ini penting, Lukas tidak membiarkan mereka berdiri di sana selamanya. Kita masuk ke dalam Lukas Kisah Rasul 1 ayat 10b sampai dengan 11. Poin ketiga adalah jawaban yang mengubah segalanya. Ya, saya bacakan Kisah Rasul 1 ayat 10b. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan. Malaikat itu tidak berkata tenang saja, semuanya akan baik-baik saja. Enggak, malaikat tidak berkata jangan sedih, Yesus akan mengirim bunga. Ya kan? Malaikat ini memberikan 2 pertanyaan yang menjawab kegelisahan jemaat abad pertama ini dan juga kegelisahan kita. Pernyataan, ya bukan pertanyaan. Pernyataan pertama. Pernyataan pertama bilang begini, Yesus ini akan datang kembali. Saudaraku, bagi jemaat abad pertama yang sudah menunggu bertahun-tahun dan mulai ragu, ini adalah jawaban. Yesus tidak lupa, Yesus tidak batal, Yesus akan datang kembali.
Dan bagi kita sekarang yang sudah 2000 tahun menunggu, firman ini tak berlaku. Artinya apa? Waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Tapi Yesus datang kembali, pasti akan terjadi. Katakan amin. Pernyataan yang kedua, dengan cara yang sama. Malaikat tidak hanya mengatakan Yesus akan kembali, dia mengatakan bahwa Yesus akan kembali, dan cara kembalinya persis sama seperti cara dia pergi. Persis sama seperti cara kepergiannya. Apa maksudnya? Pertama, secara fisik. Yesus naik dengan tubuh yang nyata, maka dia akan kembali dengan tubuh yang nyata. Bukan roh, bukan simbol, tapi nyata. Kenapa? Karena ini penting bagi jemaat abad pertama yang tergoda untuk berpikir bahwa Yesus hanya hadir secara rohani. Enggak, dia akan kembali secara fisik. Yang kedua, secara visual. Yesus naik di depan mata mereka, maka Yesus akan kembali depan semua mata. Bukan rahasia dan bukan diam-diam. Amin. Yang ketiga yang harus kita pahami, dengan cara yang sama itu, dengan awan. Yesus naik diselimuti awan, maka dia akan kembali di atas awan-awan surga. Tapi saudaraku, ini artinya apa? Yesus tidak berubah. Amin. Dia yang pergi dengan rendah hati akan kembali dengan cara yang sama. Tapi kali ini setiap mata akan melihat. Kalau dulu hanya orang-orang di Galilea, kalau saat ini, saat Tuhan Yesus datang kembali, kita semua akan melihat. Amin. Yang keempat, apa artinya kenaikan Yesus bagi kita hari ini? Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Setelah semua latar belakang ini, setelah kita memahami semua murid-murid itu, apa yang mereka rasakan dan bagaimana malaikat menjawab mereka, sekarang firman ini berbicara langsung kepada kita. Kita mungkin tidak pernah melihat Yesus naik. Kita mungkin tidak pernah mendengar suara malaikat. Tapi kita memiliki pergumulan yang sama, yaitu apa? Rasa. Rasa apa? Rasa ditinggalkan. Dan firman Tuhan menjawab dengan 3 kebenaran yang mengubah segalanya. Bahwa pertama, Yesus naik untuk memerintah dan bukan untuk bersembunyi. Amin. Saudaraku, Bapak Ibu Saudaraku, dalam dunia kuno, ketika seorang raja naik tahta, itu bukan berarti dia bersembunyi di istana. Itu berarti dia mulai memerintah. Mazmur 110 ayat 1 katakan gini. Ini ayat yang paling sering dikutip di dalam Perjanjian Baru. Mazmur 110 ayat 1. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu. Paulus dalam Efesus 1 mengatakan bahwa Allah mendudukan Yesus di sebelah kanannya jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa. Jadi saudara, Bapak Ibu Saudaraku, ini berarti saat ini juga, detik ini juga, Yesus sedang memerintah. Katakan amin. Jadi kita harus paham, kita harus menyadari bahwa Yesus sedang memerintah. Pandemi, perang, krisis, sakit penyakit, ketidakadilan, semua di bawah kaki Yesus. Katakan amin. Bukan berarti semuanya langsung selesai, enggak. Tapi berarti bahwa tidak ada satu atom pun di alam semesta ini yang bergerak di luar kendali Tuhan. Katakan amin. Kalau kita memahami bahwa Yesus naik untuk memerintah, Yesus naik untuk memerintah dan bukan untuk bersembunyi. Pertanyaannya, mengapa kita hidup seperti takut? Seperti tidak ada yang memerintah. Seperti kita sendirian. Yang kedua, kalau tadi Yesus naik untuk memerintah, yang kedua Yesus naik untuk menjadi pengantara. Artinya apa? Yesus nggak diam. Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang Kristen berpikir Yesus sudah naik, ya sudah. Dia di sana, kita di sini, kita berjuang sendiri. Ini salah besar. Ibrani 7 ayat 25 katakan gini, ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara bagi mereka. Kata pengantara dalam bahasa Yunani adalah entikano. Ya, ini adalah istilah hukum, artinya pembela di pengadilan. Bapak Saudaraku, bayangkan, setiap hari, setiap jam, setiap menit, iblis yang disebut sebagai pendakwa saudara-saudara kita dalam Wahyu 12 ayat 10 berdiri di hadapan Allah dan menuduh kita. Lihat dosanya, lihat kegagalannya, lihat kemunafikannya, dan tidak layak disebut anak-anakmu, gitu ya. Iblis mendakwa seperti itu. Dan tuduhan itu secara faktual benar. Kita memang berdosa. Kita memang gagal. Kita memang kadang-kadang munafik, Bapak Saudaraku. Tapi saat iblis berteriak, Yesus yang berdiri. Amin. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah
Ya, dia yang berdiri di sebelah kanan Allah dan dia berkata, Bapa, darahku sudah tercurah untuk dia. Aku sudah bayar lunas. Kasusnya sudah ditutup. Yesus naik untuk menjadi pengantara. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, ini juga sedang terjadi. Kita mungkin tidak merasakannya. Kita mungkin masih bergumul dengan rasa bersalah. Tapi perasaan kita tidak bisa mengubah realita. Realitanya adalah Yesus sedang membela kita di surga. Nah, kalau Yesus sebagai pengantara dan Yesus sedang membela kita, jadi mengapa hari ini saudara kita masih hidup dalam rasa bersalah? Ya, mengapa kita masih lari dari Tuhan? Mengapa kita masih berpikir harus layak dulu sebelum kita berdoa? Enggak, saudaraku. Yesus sudah tebus dan Yesus naik ke surga untuk menjadi pengantara kita. Yang pertama, Yesus naik untuk memerintah. Yang kedua, Yesus naik untuk menjadi pengantara. Yang ketiga, Yesus akan kembali. Dan itu mengubah hidup kita hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada. Janji kedatangan Yesus bukan hanya untuk masa depan. Ini juga janji untuk masa kini. Untuk hari ini. Jika kita sungguh percaya bahwa Yesus akan kembali sebagai Raja dan Hakim, kita tidak akan pernah bermain-main dengan dosa. Amin. Kenapa? Karena kita tidak akan menunda pertobatan. Kenapa? Karena Yesus akan kembali. Yesus itu Raja, Yesus itulah Hakim. Mungkin Bapak Ibu Saudaraku hari ini sedang dalam penderitaan. Ada sakit, kehilangan, sendirian. Mungkin saudara bertanya seperti jemaat abad pertama, Tuhan sampai kapan? Mengapa engkau diam? Ya, janji kedatangan Yesus berkata, tidak selamanya. Suatu hari Yesus akan kembali dan Wahyu 21 ayat 4 katakan, Ia akan menghapus segala air mata mereka. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada. Kita sudah melihat latar belakangnya. Kita sudah masuk ke dalam jiwa para murid yang kehilangan Yesus saat itu. Kita sudah mendengar jawaban malaikat. Ya. Kita sudah melihat apa arti kenaikan bagi jemaat abad pertama dan juga bagi kita. Kenaikan bagi Yesus bukan bagi kita hari ini. Mari kita renungkan. Yesus naik bukan pergi. Kenapa? Karena dia naik ke tahta untuk memerintah. Dia naik ke hadirat Bapa untuk menjadi pengantara. Dia naik dan suatu hari akan kembali dengan cara yang sama. Sekarang pertanyaan terakhir untuk kita. Jika semua ini benar, jika Yesus sedang memerintah, sedang membela dan akan kembali, mengapa hari-hari ini kita masih hidup seperti orang yang ditinggalkan? Oh enggak. Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang hidup seperti orang yang ditinggalkan, artinya mereka masih hidup dalam ketakutan. Mereka masih bergumul dengan rasa bersalah sendirian. Mereka masih berjalan dengan kepala tertunduk. Hari ini di hari kenaikan Yesus ke surga yang kita peringati. Saya mau katakan, bangun Bapak Ibu Saudaraku. Bangunlah. Kenapa? Karena Yesus Rajamu sedang memerintah. Karena Yesus pembelamu sedang bersyafaat. Karena Yesus itu mempelai priamu yang akan segera datang. Yesus naik bukan pergi. Karena dia naik, kita tidak akan ditinggalkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau naik ke tahta, Engkau tidak pergi meninggalkan kami. Kami mengakui bahwa kami sering hidup seperti yatim piatu, padahal Engkau sedang memerintah. Kami bergumul dengan rasa bersalah sendirian, padahal Engkau sedang membela kami. Kami takut akan masa depan, padahal Engkau akan segera kembali. Tuhan Yesus, hari ini kami memilih untuk percaya. Bukan perasaan kami, tapi firman-Mu. Bukan situasi kami, tapi tahta-Mu. Teguhkan iman kami. Dan ketika kami lemah, ingatkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau naik, bukan pergi. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang naik ke surga, yang memerintah, yang membela, dan yang akan datang kembali. Terima kasih. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus
terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Selamat berlibur, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.